tiba-tiba mati lampu. Yang orang kaya dia punya istri siri. Tapi tidak ketahui, diam-diam baru ketahuan kalau ternyata dia punya istri lagi. Ini yang kaya raya nih ya. Gitu. Yang kedua adalah seorang supir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Ngominfo dalam acara Badokir. Badok Nggak mikir. Nggak pakai mikir. Hari ini kita ngeliwet nih. Ya kan, posisi apa namanya? Sudah lengkap ya? Ada apa ya, Ki? Ada apa nih, nggak tahu nih, coba dijelaskan. Siapa kokinya nih, Hedo? Ini Acong, Boleh Jadi kali ini edisi spesial ya, kita bawa pasangan ya, bawa istri ya. Itu yang di jurusan istri saya. Bobokin ya, kita bobokin masing-masing ya. Badokin dan bobokin nih. Iya. Ini istrinya Bang Yudi, yang ini istrinya Bang Rizky. Lihat dulu kamera dong, dadah dong, dadah. Cuma saya nggak tahu diri ya, bawa anak satu tuh numpang gitu. Borombong. Ayo mari kita makan lah ya, sambil ngobrol-ngobrol santai ya. Ya. Dipimpin doa oleh Ustadz Audionya ada. Yudi Saptarika. Udah doa biasa ya. Oke, untuk semua teman-teman Ngominfo, tim Ngominfo, mudah-mudahan biar semua makanan hari ini menjadi berkah buat kita. Amin. Kita juga makin kuat ikatan silaturahmi kita. Amin. Dan keluarga masing-masing juga ya. Amin. Biar kita juga kedepannya makin yang pertama sehat ya, terutama sehat. Amin. Sukses semuanya biar juga Ngominfo tetap jaya. Amin. Tetap jaya ya, tetap jaya. Doa mulai. Udah selesai. Amin. Yuk semuanya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, sip. Let's go. Ada apa nih? Ada tempe. Kan Kamu sudah aku makannya beri apa? tahu. Tempe. Daun salada, Wih. sambal. Gorengers baby. Sambalnya. Goreng. Tadi sambal udah ya, dapat ya? Wes. Maafkan ya kalau nggak enak. Songking boleh. Enak-enakin aja. Wih, ini susundaan ini. Bokin mah demen banget susundaan dia. Sundanes. Sundaan dia. Sundanese. Kita tidak perlu ke Ampera nih, sudah ada di sini. Akak kurang banget, Pak. Bakal lagi nggak Kak? Utuh masih utuh. Gorengan kali, Bun tuh aku tuh. Nonjol. Iya, bawahnya nggak diratain dulu. Ada itunya. Akar. Ini orang kita akan bahas isu terkini nih. Apa nih, ada isu terkini nih? Ngominfo nih. Ini. Yang lagi hot apa ini? Kalau gue sih yang lagi pokoknya lagi senang bahas. Inara buka Pondok. cadar. Tapi paling kita ngucapin dulu ini ya. Selamat buat timnas U22. Oh iya, Penangan panjang ya, 32 tahun. 32 tahun akhirnya juara. Wah, Dan kebetulan Indra Safri itu
selama dia megang timnas dan timnas ketemu Thailand belum pernah kalah. Thailand selalu kalah ketemu timnasnya Indra Safri. Oh, under di bawahan sapi. Iya. Mudah-mudahan yang lain juga nular ya. Selain Indra Safri. Itu Benar. tangan. Oh ini U22 ya? Dua-dua. Tapi nggak nyangka tegang banget sih nontonnya sih. Apa namanya? Walaupun ada sedikit kisruh tapi Gue nonton. Pas terakhir skor 2-1 kan. Ya. Nah, pas mau babak terakhir 2-2. Gua nggak mau nonton lagi. Kesal. Justru itu yang paling bagus tau. Kita ngeliat orang tuh sampai secapek-capeknya lu main bola. Sampai gue terakhir tuh ngeliat apa strikernya Thailand udah ngejar sampai depan, tiba-tiba ke tackle sama kipernya, ditendang lagi. Sampai lemes. Aduh, sampai kayak lihat mukanya tuh kayak aduh kayak capek. dan bisa dibilang timnas Thailand yang kali ini termasuk timnas Thailand yang hancur sehancur-hancurnya lawan timnas Indonesia. Bayangin, merah hampir segitu banyak. Marah banyak. Iya. 3 ya? Parah. Dan parah perbandingannya cuma 8 lawan 9. Nah, lo tau nggak yang kasusnya Kak ini kan Nah, masih itu. masih banyak nasinya. Jonathan Kamde yang Iya, lempar Otto ininya boneka sama medalinya. Ternyata memang dia punya Dia attitude itu problem ada ya. centongnya. Soalnya sebelum-sebelumnya juga ada kejadian Ngambek dia apa orang bikin kesel pulang kenyang. timnas Indonesia. Sama Indonesia itu. Iya. Jadi memang dia kayaknya memang udah langganan ikut ini ya, ikut memperkuat jajaran Thailand. Soalnya kejadiannya memang orangnya Dia memang orang Indo. Thailand. Oh, Thailand. Thailand. Tapi dia punya dua kebangsaan, Ini. Thailand sama apa Denmark apa nggak salah satunya lagi. Anjay. Dia dua. Tapi katanya Endoknya dia bilang dia mau pensiun dari sangat. timnas Kalau Thailand, nggak pakai tahu lah. mau pindah ke Pakai negara satu tangan lagi. aja udah. Karena mungkin kecewa kali. Karena dia kalah. Kalah. Lah kan masuk U22, masih muda, Bro. Iya masih bisa pindah ke yang lain. Yang masih muda ya, masih seger lah. Itu loh. Ya mudah-mudahan kita sebentar lagi juga Piala Asia nih di bawah asuhan Sintayong. Nah, ngomong-ngomong bola memang Antong aja. bukan bola ya. Ajang lomba memang Udah, lama. udah, Habis udah. SEA Games apa? Tahun depan. ASEAN Games. Iya, Ya kan? iya. Yang lagi Nah, lagi sebelum itu tadi ada piala lagi ya. Apa namanya? Piala apa nah? Yang bola tadi Piala Asia. Piala Asia kan? Iya. Dan kita Ada tergabung di grup Asia neraka salah satunya. Di situ ada Jepang, Ini Anjay. yang halus. ada Buat semua itu. Ada Iya, tapi yang ada halus Irak, banget tuh. ada Vietnam. Kecil itu lebih asin bang. Kalau ini enggak. Ya harapannya sih lolos, cuma nggak tahu nih mudah-mudahan lah. Sintayong mudah-mudahan. Tapi Vietnam racikannya juga mainnya bagus ya menurut gue ya. bagus. Bagus ya maksudnya. Secara tampilan menghibur lah maksudnya gitu. Karena di Asia Tenggara emang Vietnam peringkat tertinggi Ikan asinnya. setelahnya Thailand. Berarti itu Lalu kalian setelah ini ya 32 tahun ya baru menang. Ya 30 tahun. Sekali. Dan itu yang waktu dapat juga lawannya Thailand juga. Ada penalti. Nah, Cuman ini kita ngomongin bola udah nih. banget 30. Ini mumpung ada mama nih, ada ibu. Bu-ibu. Tanggapan sensor Kak. Gimana, Bu? Bukan begitu juga banyak orang. Enggak pasti mereka dulu nih, Firgo Oh, iya, iya, pasti iya. mereka. Iya. Apa sang? Ayo, siapa yang mau komentar duluan, Sob Firgon? Imam juga. Kak, gimana kak? Gimana ya? Pokoknya Atau yang lagi rame lah perselingkuhan nih gimana nih? Ya. Tips and Ya trick. pokoknya don't look the book from the cover ya Wih. bener banget. Don't read the book by its cover. Dulu tatan. Enggak, kalau menurut ibu, Tadi minum sama mana ya? ngelakuin kayak gitu salah apa enggak? Ya, salah lah. Gak usah ditanya. Kan? Iya, salahnya bagaimana konteksnya? Apakah jika misalkan kita ini kan berada di pihak istri ya, Sebelah sana deh. apakah Firgon ngelakuin itu ada sesuatu hal yang membuat dia apa nekat begitu bininya apa gimana ya? Ya kan Pandangannya gimana coba? soalnya kan dari kalau gue dari pihak laki-laki bilang dia tuh nggak selingkuh dia Ya, gitu. Kalau perempuan mungkin kan juga. bilangnya selingkuh. Pihak ibu punya Pernah ngasih pencegahan untuk supaya nggak terjadi seperti itu gitu kan. Tapi kan udah banyak buktinya dia selingkuh.
Jadi chattingnya. Tapi kan dia memberatkan ke pelakornya daripada istrinya. Berarti itu namanya selingkuh dong. Kamu nggak tahu ya jalan ceritanya ya. Nggak tahu, nggak ngikutin. Gue nonton ini YouTube Kids. Nggak tahu ya. Oh, gimana? Itu nontonnya masak-masak kali. Iya, Nggak bisa tahu. jadi. Makanya gue masak. Nontonnya Kang Munir yang yang ini nih, yang mukbang kok gini nih. Tapi ada yang viral lagi nih sih. Iya itu pada cerai. Oh iya. Itu ya. Katanya udah setahun pisah rumah. Pisah ranjang. Pisah rumah. Lama itu. Bukan pisah ranjang, pisah rumah. Udah pasti pisah ranjang ya kalau udah pisah rumah ya. Iya. Iya lah. Tapi di vlognya YouTube-nya masih ini ya. Kemarin masih Sama live si masih itu. bareng. Itu makanya sudah ganti bukan yang lama kayaknya. Kalau gue begini, Sama itu juga sering. Pandi enggak. Cowoknya selingkuh sama pemain Oh, ranjau. Jahe. Terjebak. Awas ada lagi. Lengkoas. Nih. Kemarin tahu sih entertainment. Iya. Malah karena kan sudah lihat filmnya Gila itu nih. Terus aja. Tolong lagi. Jangan udah, tar dulu. ada anak 3 malah selingkuh. Digedein suaranya itu ya. Yang gede suaranya jangan ngomong berdua. Kan buat konten ini. Iya. Kan masih pemanasan. Oh, pemanasan belum panas Aku ya. salah ngomong. Ya pokoknya salah lah yang dilakukan ya. Ya Kalau kalau bener pihak mah kalau laki-laki sendiri gimana nih? oh bener itu dia. Tuh. Padahal istrinya cantik loh. Iya cantik Kalau sekali. saya nggak gini Jamin ya, ya, istri kita cantik. udah lah anggap pas si penyanyi itu lupa apa udah case selanjutnya lah. Sensor Kak. Sensor. Apa? Natasha. Ya kalau ini pandangan gue pribadi ya Bab ya, gitu ya. yang pernah gue bilang, buat apa nikah kalau ujung-ujungnya cerai? Oh iya. Ya kan, buat apa? Gitu. Ya. Lu bertahun-tahun punya anak 3, jangan bilang lu nggak cocok. 10 tahun loh itu dia. Nah, 10 tahun, jangan bilang lu nggak cocok. Pernikahan mana di dunia ini yang apa? Yang ya, kita cari yang sama istri itu cocok, nggak akan ada, nggak akan ketemu, nggak akan ketemu. Ya mungkin Nomi yang jilat ya, mungkin bisa ya mati no bareng no cocok dia berarti itu mati bareng. Tapi kalau si Desta sama si Natasha, siapa Natasha? Siapa namanya sih? Natasha. Iya. Kalau cuma karena katanya nih ya, dia Apa berbeda pandangan. Lah memang pernikahan itu kan musuhnya untuk menyatukan. Ya kalau tinggal kembali aja ke agama gitu. Ibaratnya orang yang masih belajar agama pun pasti bakal mikir. Kalau dia nasinya Tapi kalau kata bapak-bapak nih, zaman sekarang ngaruh nggak sih media sosial tuh? Kenapa tambah banyak? Oh yang jelas kasus ngaruh. cerai? Jelas, itu jelas banget ngaruh. Jelas ngaruh. Cuma maksud saya gini, ini yang perceraian ini bukan hanya sekedar media sosial. Ada kita bahas soal si artis kan, yang dia tuh jangankan media sosial, dia pasti bakal kesel terus. Cuma yang beredar di di infotainment itu kan bahwa dia katanya berbeda pandangan, gitu kan. Terus udah banyak nggak kecocokan. Kan gua kaget lah, apa fungsinya nikah? Nggak kan nikah kan fungsinya kan cuma itu buat menyatukan atau bahkan hidup bersama orang yang berbeda gitu kan. Tinggal kembali ke orangnya. Jadi bahasanya ya beda ya. Kalau kata harusnya. Sunda mah awet rajet, Ya. gitu kan. Jadi kalau awet kalau rajet mau gitu. pisah bahasanya bukan karena nggak cocok. Nggak cocok, nggak akan ada orang cocok dunia nggak. Karena tidak bisa menghadapi perbedaan itu maksudnya gitu. Sebenarnya gua nggak setuju. Ada nggak setuju Bib kalau misalnya kisah cinta itu yang paling keren atau abadi itu Romeo dan Juliet karena si Nggak, hidup maksudnya mati. bukan abadi, cocok. Nggak cocok. Sama-sama mati maksudnya. Iya benar sama mati. Cuman kenapa nggak setuju? Karena kenapa? Dia belum ngerasain sampai kakek nenek. Iya. Betul. Belum tahu kan itunya. Dudunya kan mati muda kan? Karena saling mencintai. Coba tahan dikit barang 5 tahun. Gitu. Nih, bismillah ya. Lebih cantik lagi kali aja. Iya. Ini kan bismillah nih, ini kan jadi track record ya kita ya. Jangan sampai kayak gitu lah. Iya. Deh, gue mau nanya pribadi deh. Mumpung ada mama ini. mumpung mulu. Lu berdua pernah kan sampai di titik itu? Ini apa tuh? Ribut besar banget. Masa sih kayaknya enggak pernah. Maksud dihadapi tapi dihadapi iya, kan? Iya, iya. Enggak. Ya kan ada mediasi pasti kan? Nggak pernah sih kalau mediasi sampai orang luar mah ya. Enggak maksudnya kalau ada itu pasti kita butuh mediasi gitu. Kita paling berdua doang. Berarti belum terlalu besar banget gitu ya. Wah, aneh mah Abi nih, wah ribut. Tapi kan gue kembali lagi ke prinsip gue pribadi. Zaman gue jahiliyah mungkin iyalah pacaran gue putusin gitu kan. Pas nikah jangan sampai mulut gue ngomong gitu. Iya. Sebisa mungkin ya gue akan jaga gitu. Makanya dibilang kalau misalkan
beda pandangan lalu punya anak sampai 3 biji kok bilang beda pandangan. Lah anak itu anak siapa dari hasil beda pandangan? Bahasanya kalau mau pisah udah nggak mau lah gitu Ya, kan. iya jangan salahkan itu jadi gitu. hilaf. kan udah hijrah. Suaminya Kayaknya iya, beda prinsipnya di situ. Maaf ya, bukan ngomongin sensor kayaknya nih. Nggak, tapi kalau ngomong hilap itu kan bahasa Arab ya, bener ya? Mm. Artinya apa sih hilap? Nggak, soalnya selalu dipakai tuh. Itu mah Oh, alibi saya emang jadinya. ini senjata. hilap. Jatuhnya Hilaf alibi. kayak itu Sunda. Di Sunda juga Sunda ada ya? hilaf. Hilap Sunda ya? Coba apa artinya hilap? Apa artinya kalau Sunda? Poho deui. Poho. Lupa. Lupa. Tapi kalau ngomong lupa, nggak bisa dong. Kenapa kamu melakukan hal itu? Lupa kan nggak bisa Mungkin gitu. kalau hilaf versi Arab mungkin beda ya. Kalau Nah, bahasa Arab biasanya hilafnya bukan karena lupa, tapi kayak nggak sadar gitu. nggak sadar melakukan kesalahan. Yang nggak jauh beda lah jeung poho deui. Tapi selalu berulang-ulang gitu ya kan? Ya tiap saat hilaf. Ya hilap terus. Chat close. Tapi kalau yang itu mah bedanya mereka nggak selingkuh karena apa namanya? Si itu siapa sih itu? Sensor kak. Jadi ya. Orang udah ada itunya. Selingkuh? fotonya. Bukan. Itu kan karena udah setahun nggak bersama, maksudnya dia nggak cocok karena perbedaan Ceweknya pandangan. Keinginan kali mungkin. Keinginan maksudnya Dirangkul. apa, perempuannya ke arah yang lebih syar'i, yang lebih baik gitu. Laki-lakinya diajak sholat susah gitu. Ya kalau lu sebagai imam Tapi kalau Sholatnya secara hukum agama susah dia gimana? dapat harta Jadi penyebabnya itu. yang budak dia. Secara lingkungan kan berbeda, Kalau lingkungan istri, apa sih istri namanya, dapat apa-apa. tempat kita nongkrong kan beda laki sama perempuannya. Makanya lebih ini ya, dunia tipu-tipu. Cuman kesalahan. Ribet nambah. Nambah lagi musuh Nambah ya guys, banget. nambah guys. Aduh. Habisin. Oh, jangan, udah habisin dulu baru nambah lagi. Oh, itu udah habis. Udah habis itu Bro. mau. Udah habis. Nih. Ngeri amat Ini ini. centongnya. Ini yang tertuang di surat Ar-Rahman. Wih, mantap nih. Wa bi ala rabbikum tukadziban. Artinya, Di mana? Pas dustakan. Berarti harus bersyukur. Lain sakartum la ajarin akum. Kalau infakatum inna ajabil sadid. artinya Kata Allah, Ayo, semangat. kamu harus bersyukur lah. Lupain dulu dietnya. Jadi Udah besok kalau lagi bersyukur, dietnya. kata Allah ajarnya sangat penting. Kita bersyukur, maka nikmat tambahku, malah syukur apa nikmatku gitu. Kita bersyukur. Terus kalau ada orang yang maunya nunggu dikasih makan mulu gimana tuh? Ada pendapat gini. Dulu wali apa lupa deh. Ben. Jadi wali. Jadi yang satu wali ini dia hanya taunya zikir. Kerjanya berzikir. Yang satu launya. harus ada ikhtiar. Rebon. Jadi yang satu menyatakan tanpa ikhtiar kita nggak bakal dapat rezeki. Oh enggak. ini Yang maksudnya satu, Apa yang ini? satu tanpa ikhtiar kita pasti dapat rezeki. Gitu. Gorengan lu yang. Dan Benar. dibuktikan gitu. Ada dia. Saya kalau mau makan Masih nggak perlu nyari-nyari. Cuma cukup doa kepada Allah. Keluar makanan di dalam tanah. Sufi dong. Tapi ini kan kelasnya beda ya. Sufi dong. Tadinya kirain Nah, nggak tapi pada jadi ini ikut, gini. ya udah aku pernah Poinnya adalah pernah. kalaupun kita nggak ngejar untuk kan kalau udah bilang rezeki itu di atas masing-masing kan udah dapat ada jatahnya. Sebenarnya kalau untuk kebutuhan makan emang udah ada bener. Ini Tanpa mah kita udah kejar pun insya Allah ada ada yang ngasih tiba-tiba. Ya, gitu. apa? Ya kan? ya kalau makan mah gak usah khawatir lah bahasanya Aduh, begitu ya. kalau jat Tapi untuk yang lebih, nah ini harus dikejar ikhtiarnya ya. gitu. Cadangannya banyak. Mau Sama kayak pendapatnya Imam Syafi'i sama Imam Hambali. Ketika gurunya bilang kamu mau buah anggur, Oh ya iya. harus dicari. Kalau nggak dicari nggak bakal dapet. Saya satu berkata lain, harus dicari. Akhirnya begini, suatu ketika yang satu bilang harus dicari, dia nyari nih dapat anggur. Udah dapat dia bawa ke rumah, ketemulah yang satu yang bilang katanya nggak perlu dicari, dapat tanpa dicari dapat. Nah ini buktinya jadi sama-sama dua-duanya bisa dipakai gitu. Pokoknya nasi doang. Ada yang dicari bisa dapat, ada yang nggak cari pun dapat karena udah rezekinya ya udah diatur seperti itu. Nah, berarti kalau si Samun niatnya yang kuat sebenarnya. Iya, dia kan tergolong bisa apa? gitu. Yang nggak usah nyari dapat. Itu paling ya gitu-gitu doang. Sekarang berapa? Kalau udah makan mungkin ya sampai sekarang pun alhamdulillah ya. Yang Masih lagi dapat. ngobrol. Ya benar masih dapat kan? Karena gini, ada kisah Nabi Ibrahim ketemu salah satu orang ateis, umurnya 72 tahun. Ketika dia minta makan, terus datang meminta-minta gitu ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak ngasih, karena kamu bukan dari golonganku, kamu orang yang belum menyembah Tuhan, nggak menyembah Allah. Suatu ketika dia akhirnya Jangan lomba-lomba. dapat pesan,
Kamu yang Misalnya turun gini, apa itu aku yang dari Allah. naik. Tenang. Kata Allah, Jalan-jalan. jika engkau tidak berbagi, apa bagaimana dengan mereka gitu? Kalau jika aku tidak berbagi juga dengan mereka, mereka 70 tahun hidup gitu. Jika tidak dapat kasih sayangku. Maka kata Allah, Allah aja masih kasih sayang, masa engkau nggak mau Tempe, ngasih tempe. itu ibaratnya seperti itu. Nah kan itu yang di luar itu yang harus Lalapannya dikasih. no lalapan. Nah intinya sebenarnya gini, kalaupun kita nggak emang udah berpikir bakal dapat makanan atau apapun itu, tapi bukan berarti kita bersantai, kan gitu kan? Tetap ikhtiar. Sebenarnya semua udah diatur, tapi tetap ya porsinya nanti ya yang penting kecil lah, nggak banyak, makanya jangan minta lebih. Udah dasar nggak mau ngapa-ngapain, pengen makan seadanya, tapi kadang mintanya lebih, ya nggak bisa. Mau gimana? Lalapan. Kadang nggak mau nyari lagi. Nggak mau ngaruh. Apa? Belum. Hewan aja nyari setiap hari buat makan. Iya. Masa kalah sama hewan, Walaupun udah dijamin ya, dia Iya. bakal ketemu makanan. mau makanan, tapi hewan kerja keras setiap hari nyari makan terus. Masa manusia nggak mau nyari? Iya kan lu bilang hewan kerja keras buat nyari makan. Betul. Ya kan? Doyan. Tapi ada orang yang nggak mau Aneh-aneh tapi kayak kerja keras nyari makan emang ada. masih doyan. Ada itu mungkin lebih itu dari hewan. Lebih dari buruk dari hewan dia. Betul, yang nggak mau kayak gitu. Udah padahal Tapi dia tergolong orang itu juga yang ateis juga ya, percaya sama Tuhan tuh dia. Apa percaya nggak percaya Tuhan dia? belum aku pakai pantat tuh. Bisa jadi. Enggak begitu ya. Dia masuk Sangat ngapain? doang kalau ada. Karena yang nggak bersyukur. Tapi nggak pernah masak. Oh, kamu bersyukur ya. Oh, tapi ada orang kayak gitu ada ya. Depan doang dimakan gitu. Ada. Tapi enggak niat banget masak. Kan ada lebih banyak. Kirain doang yang geng. Saya juga dulu pas kita bayarnya. Ke bawah ya. Ya kalau misalnya kita menganggap itu apa namanya konsep rezeki Jadi doang. yang kadang serba salah, yang salah kaprah tuh begini. Bilang, yakin nih rezeki kita mah udah dikasih. Abang jeblak. Ya kan rezeki kita mah nggak mungkin Allah kasih kasih kita kelaparan. Terus nyantai kerjanya, jangan ngapa-ngapain, rebahan doang. Aku kalau lihat temennya enak ya. Sedangkan hewan aja karena nggak punya otak dia punya naluri kan. Iya. Gimana caranya dia Intuisi. intuisi untuk nyari makan. Manusia punya otak aja kadang Tahu sendiri. males lah tenang aja. Tapi pasti ada yang ngasih berkat malam-malam. Ya kan kalau cuma sekedar makan mah kita pasti makan lah. Gitu. Ya kan? Cuman kita kan sebagai umat Rasulullah kan dituntut gimana caranya kita harus kaya kayak sahabat Nabi Utsman bin Affan. Ya kan? Bener nggak? Gitu. Iya, iya. Berapa? Oke. Kecil juga. Jadi kalau Capek. mau ngikutin para sahabat, Jalan aja capek. lu pada mau poligami ya ntar? Enggak lah. Suka sekali kan ya. Apa ada mual? Langsung ditembak kita. Langsung ditembak. Ini ngobrol sendiri loh. Coba tanyain loh. Ya kan? Ini katanya kalau kaya pada mau poligami. Nah itu dia, makanya nggak dikasih kaya. Iya, lagi Niatnya sih aja udah nggak bener ya. Kirain Bukan itu pertanyaannya. Enggak, tapi emang hina ya poligami itu hina. kalau misalnya Nggak kayak hina. gini, misalnya kaya mau sedekah banyak, mau berbuat baik banyak ke orang-orang ngasih. Ke janda-janda Itu ya? pasti jadi kaya. Gitu. Iya, kalau niatnya kawin lagi ya nggak dikasih-kasih lah. Enggak, tapi ini keadaannya udah kaya banget, dia udah kaya banget. Even kaya tapi Sedekahnya kalau- udah banyak banget. Enggak, kalau ilmunya belum sampai artinya apa untuk sendiri aja ibadahnya masih kurang misalkan. Masa sih dia mau Oke, ini ibadahnya sempurna. Ya kan? Ngajinya sempurna. Semuanya sempurna. Itu gimana tuh? Udah jadi ulama dong. berarti. Udah itu semuanya beda. sempurna ntar hancur deh gara-gara Ya enggak, tadi kan poligami. bilangnya begitu. Ini aja enggak, sholatnya masih belum. Ini enggak oke lah, ini sholatnya udah sempurna lah gitu kan. Nggak Tuh ketinggalan gitu ya. masih mau gak tuh di poligami tuh? Cewek-cewek, tuh, ibu-ibu. Enggak lah. Ya, Kalau poligami kan berat ya. tanggung jawabnya Harus bisa Ntar mulut istrinya, ngomong iya istrinya ya. udah dididik dengan baik Enggak ya silahkan. Tapi dalam hatinya Tapi kan jaminan keluarga katanya. enggak kalau saya mah ingat kamu Tiket bisa masuk. surga susahnya yang kayaknya lain. kayaknya nggak ikhlas Surga ya. yang lain. Sebenarnya lu Ikan gudang loh. Bisa masuk pintu surga dari mana aja? Kalau lagi gini suaminya poligami. Jaminan tuh gimana tuh? banyak cara untuk ke surga dengan cara lain Iya. bukan dengan poligami. Coba dong cara apa saya poligami? Dengan cara apa saya poligami? Coba, ayo. Ya ibadah yang rajin gitu. sholat tahajud tiap hari. Iya, kalau- tapi gini. Duha. Tapi Tapi kalau yang instan poligami. iya betul. Rela dan ikhlas ya? Rela harus Kalau ikhlas, soalnya gini, ikhlas. kalau yang usaha misalnya kayak kita udah
rajin sholat segala macam. Hmm. Itu kan juga tergantung ridho Allah lagi kan, balik Ya. lagi kan. Ya. Tapi kalau poligami itu tiket golden itu. Golden ticket ya. Fast track bahasanya ya. Tapi ini, fast track, jalur tapi ini cepat. ngomongin begini udah kaya ya, orang-orang kaya yang udah ibadahnya sempurna, bukan kayak kita. Nggak ada berantem mulu lo tadi, baki-baki lo. Ya. Injek-injek ya kan. Nggak ada otak lo katanya gitu. Jadi orang kaya. Nah, yang orang kaya Tiba-tiba mati lampu. yang orang kaya dia punya istri siri, tapi tidak ketahui Diam-diam. diam-diam baru ketahuan kalau ternyata dia punya istri lagi. Ini yang kaya raya nih ya, gitu. Yang kedua adalah seorang supir. Yang supir punya 4 istri dikumpulin dalam satu kontrakan yang sama. Tidurnya berbarengan tuh 4-4-nya, akur. Beda Dari yang tua yang pertama sampai yang keempat gitu ya kan. Gitu. Yang ketiga ini selingkuhan. Gitu. Yang perempuannya mendambakan adalah seorang yang hidup dia bener gitu, normal. Rumah tangga, punya suami yang normal-normal aja, cuman nggak bisa karena jalan hidupnya dia yang sudah dalam dunia pergituan lah, dalam dunia kegelapan. Nah, pesan moralnya adalah maksudnya nggak jaminan sebenarnya kalau Anda mau kaya raya, tajir, melintir sama orang miskin, semua tuh punya potensi yang sama. sama buat poligami ya. Punya kadar sabar yang Iya. baik, yang Iya kan? berbeda ya. Nah, kalau poligami itu 4-4 yang ngumpul itu ngakur itu semua itu. Ya Apa kan? ya, lo? Kalau yang orang kaya dia itu jatuhnya Sembunyi. selingkuh dong. Iya sih. Kan dia dong selingkuh terus nikahin anak gadis orang. Gitu. Itu namanya apa kalau misalnya istri pertama nggak tahu terus dia nikah lagi. Terus yang istri keduanya tahu gitu loh. Intinya nggak harus kaya buat poligami gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Yang penting kata Bang Napi kalau ada kesempatan. Ya kan? Semua terjadi karena ada kesempatan. Ada kesempatan gitu, ya kan? Tapi kalau itu kan film ya, nggak mungkin kayak terjadi sekarang makanya tuh yang supir punya bini 4 sampai Kalau Bisa tiga aja ada- sih ya. Kalau tiga Bukan, ada kan kebanyakan sekarang juga money oriented dong, nggak mungkin. Iya, banyak. Iya. Logikanya aja zaman sekarang maksudnya ya. Tapi kalau di daerah-daerah pasti ada ya. Mungkin ya daerah-daerah. Ini bisa jadi. karena emang ada ya awal-awal yang mungkin perempuan yang belum nikah atau mungkin yang janda misalnya, dia sekarang nyari suami nyari daripada susah lagi, nggak apa-apa lah kaya, duitnya penting duitnya ngalir gitu kan, Iya. kadang ada yang begitu kan. Penting Udah Yang cahaya. duitnya ngalir, tapi pada saat nikah akhirnya begitu dapat yang kedua ketiga Tetap tetap hati pasti tersakiti, itu pasti itu nggak mungkin, perempuan dasarnya pasti Ya makanya semua juga nggak ada yang terima sebenarnya. walaupun itu adalah Makanya jaminannya surga. iya gitu. benar. Itu karena sakiti golden itu ya. Karena itu Sakitinya golden itu. ticket. Itu sebelum meninggal aja tuh udah nyumbul surga itu nih. Mau kasturi ya. Enggak karena memang susah jaminnya surga ya begitu. Ya kan ikhlas enggak belum tentu. Gas Ya apa? kan. Bukan belum tuh malah nggak bakal ya. Iya. Kayak siapa tuh Agim, ya kan? aja udah level tinggi imannya tetap nggak ikhlas akhirnya cerai. Siti Aisyah, Kita Aisyah mah istri kedua. tapi masih cemburu kan? Si itu siapa nih? Kebetulan. Istri Rasulullah sih Aisyah mah sih istri kedua. Bener kalau kita ngomongin adil mah enggak bakal adil. Laki-laki enggak bakal bisa adil. Oke, secara Teh materi, Iin. secara materi bisa adil mungkin. Secara materi bisa adil. Oke Secara lah. perasaan nggak bisa, Akhirnya tapi cerai. malah susah. Kalau perasaan nomor Iya, nomor tujuh ya? nomor Iya, 10. cerai lagi. Nah, kalau perasaan nomor 10 gini aja logikanya deh. Kalau punya istri 2 kan dua-duanya harus dipenuhi batinnya kan. Batinnya harus dipenuhi dong. Iya. Ya kan. Masalahnya seminggu tuh cuma ada 7 hari. Ngebaginya gimana tuh? Untuk memuaskan hawanya. Papa jatuh. Copot. Kirain jatuh. Sakit gak? Ada batu nggak sih?